Assalamualaikum Pak Gus dan teman-teman. Jadi sekarang aku mau ngejelasin apa itu pengertian dari fitnah. Nah, fitnah dari Al-Quran sendiri adalah cobaan, ujian, musibah, dan siksaan akhirat. Sedangkan menurut KBBI sendiri adalah perkataan yang tidak sesuai fakta. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nunia. Saya di sini akan menjelaskan tentang ghibah. Ghibah adalah membicarakan seseorang yang tidak hadir atau membicarakan keburukan atau kebenaran orang dengan orang tersebut. Contohnya itu membicarakan seseorang di belakang, seperti di sekolah, di dalam pertemanan maupun di media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih arti dari buhtan. Jadi buhtan adalah perbuatan membicarakan keburukan orang lain dengan menuduh sesuatu yang sebenarnya tidak dilakukan oleh orang tersebut. Artinya seseorang menyebarkan berita bohong atau fitnah yang dapat merusak nama baik dan reputasi orang lain. Tindakan ini tidak hanya menyakiti perasaan orang lain, tetapi juga dapat memecahkan atau terjadi perpecahan antar sesama dan dosanya sangat besar. Assalamualaikum semuanya. Jadi di sini aku mau ngejelasin tentang aib zahir. Apa sih aib zahir? Aib zahir adalah aib yang dapat dilihat secara langsung dan dapat dilihat juga secara lahir maupun batin. Contohnya adalah cacat dalam perdagangan. Cacat dalam perdagangan itu contohnya seperti ini. Jadi ada pedagang pepaya yang memajang pepaya busuknya untuk diperdagangkan. Itu termasuk aib zahir. Hai semuanya, aku Naza. Jadi di sini aku akan menjelaskan apa sih itu aib tersembunyi. Jadi aib yang tidak nampak karena disembunyikan, tidak kelihatan walaupun diperhatikan baik-baik. Misalnya beras yang dicampur dengan beras impor dan beras biasa lainnya. Halo teman-teman semuanya, di sini aku Nayla Gusinawati bakal ngejelasin aib dan medsos. Aib dan medsos itu apa sih? Jadi di antara penyalahgunaan teknologi adalah orang-orang yang begitu mudah membuka aib seseorang. Di latar belakangi persaingan dagang, sifat iri, sifat dengki. Jadi dengan mudah orang lain itu tumbang nama baiknya, kehormatannya, martabatnya dari penyalahgunaan media sosial. Maka dari itu kita harus menjaga dan menutupi aib kita, dan juga kita harus menjaga jari kita agar tidak menggerakkan jari kita ke yang dikaitkannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radit Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu metode dakwah. Jadi sebelum itu kita mulai, apa itu metode dakwah? Jadi dakwah adalah cara yang digunakan untuk menyampaikan ajaran agama Islam dengan tujuan diterima oleh masyarakat. Nah, yang pertama dakwah bil hikmah. Secara umum dakwah bil hikmah adalah dengan kebijaksanaan. Dan yang kedua adalah dakwah bil mujadalah. Nah, jadi dakwah bil mujadalah itu dengan nasihat yang baik. Nah, selanjutnya dakwah bil mau'izah hasanah. Nah, dakwah bil mu'ajaidah hasanah itu adalah melalui dialog yang baik. Dan yang keempat ialah dakwah bil qudwah. Nah, dakwah bil qudwah itu ialah melalui keteladanan. Dan selanjutnya ada dakwah bil hal. Nah, dakwah bil hal itu adalah melalui tindakan nyata. Dan yang terakhir adalah dakwah bil kitabah dan media. Jadi dakwah bil kitabah dan media itu adalah menyampaikan pesan lewat media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ahmad Kazindar. Sini saya akan menyebutkan syarat-syarat dakwah. Yang pertama yaitu memiliki ilmu. Yang kedua mengamalkan ilmu. Yang ketiga yaitu berakhlak mulia. Yang keempat yaitu mengetahui mad'u. Yang kelima yaitu menggunakan metode tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dahlan Padilla akan menjelaskan isi kandungan surat Al-Maidah ayat 91. Isinya Allah menegaskan bahwa setan itu bertujuan menciptakan permusuhan dan kebencian di antara manusia dengan membujuk untuk meneguk minuman keras dan mendorong kamu mencoba-coba berjudi. Setan hanyalah bermaksud dengan sangat cerdik menimbulkan permusuhan akibat kamu dipengaruhi minuman keras dan kecanduan judi. Minuman keras dan judi juga menimbulkan kebencian antara kamu dengan anak, istri, saudara, tetangga, dan teman-teman. Terima kasih. Cukup.
Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahri. Saya akan menjelaskan surat Al-Maidah ayat 90, bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang keras umat Islam melakukan perbuatan yang termasuk perbuatan setan, seperti minuman khamr atau minuman memabukkan, berjudi, menyembah berhala, dan mengundi nasib. Semua perbuatan itu dianggap keji karena dapat menimbulkan permusuhan, kebencian, dan melalaikan semua dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah memerintahkan agar perbuatan tersebut tidak hanya ditinggalkan tetapi dijauhi sepenuhnya agar umat Islam mendapatkan keberuntungan, keselamatan. Ayat ini juga menjadi dasar pengharaman total terhadap khamr, judi, dan Islam. Keduanya membawa lebih banyak mudarat daripada manfaat. Dengan menjauhi perbuatan tersebut, kehidupan manusia akan menjadi lebih damai, terarah, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hey bro, coba minum ini, bisa bikin rileks dan tidak membuat kamu kesal. Ini apaan mas? Kok baunya aneh banget? Santai aja sih, cuma minum doang, sama anak-anak juga gak ada minum kok. Tapi ini kan Homar, itu dosa tahu. Hahaha, jangan so suci dah lu toh. Berhenti lah, jangan rusak teman kamu sendiri dengan Homar. Jalan, ini nggak benar. Kita sekolah kok malah gini. Sok-sok banget sih, mari. Kamu juga ikutan ya? Gak asik. Udah Han, jangan paksa aku nggak mau. Udahlah, mari kita pergi aja. Gak asik. Kalian tahu nggak sih, katanya si Dani sama Dahlan mau bareng. Masa iya sih? Kan dari kamu yakin itu beneran? Beneran. Kemarin aku dari langsung sama Naja karena dia langsung lihat kejadiannya. Nat, beneran. Kamu nggak tahu ya kalau itu fitnah. Kan bisa aja kita itu bohong. Kan kita nggak tahu kebenarannya gimana. Bener lah, kalau itu dosa loh, nah, termasuk gibah. Ya ampun, aku nggak sadar. Aku cuma mau bilang aja ke kalian, nggak ada niat jahat. Jadi tanpa niat pun kita bisa aja loh ngeluarin fitnah karena kebenarannya kan nggak terbukti. Yuk kita klarifikasi ke Darto. Yuk. Dek, kakak dengar kamu difitnah ya di sekolah. Iya kak, katanya aku mabuk. Padahal aku udah nolak. Sabar ya dek, fitnah itu berat. Kadang orang ngomong tanpa tahu kebenaran dan satu kata bisa jadi luka. Iya, aku juga ngerti kak. Ternyata satu kata bisa lebih nyakitin dari satu pukulan. Makanya jaga lisan. Kata bisa jadi obat, tapi juga bisa jadi racun. Don, lu ngapain? Don, aku nggak tahu kalau dia ternyata minum banyak banget. Kamu pikir keren gitu minum banyak khamr? Sini bantu angkat, kita panggil guru. Kita semuanya salah, Dit. Kita sempat ngomongin Darto tanpa tahu kebenarannya. Udah kata-kata kita juga mau minta maaf ke Darto. Kita tahu kalau misalnya omongan itu bisa nyakitin. Ya udah iya, aku maafin kalian kok. Aku juga tahu kalian nggak sengaja dan juga aku nggak mau kalian ngerasain sakit yang sama. Satu kata bisa menyelamatkan, satu kata bisa menghancurkan. Homer bisa membuat hilang akal. Gibah membuat hilang kepercayaan.
Fitnah membuat hilang persaudaraan. Semua berawal dari lisan yang tak terjaga. Dan satu keberanian bisa mengubah semuanya. Jaga lisan, jauhi hamar, hentikan fitnah dan gibah.